Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Baik anak bapak semua yang kelas 7, bagi yang sudah dapat buku fikih, silakan dibuka bukunya yang berkaitan dengan judul pengertian najis dan hadas. Bagi yang belum ada bukunya, silakan dengarkan video ini, tonton video dari awal sampai akhir, karena nanti bisa saja soal yang mau buat di pertengahan, bisa saja di akhir, artinya zigzag. Jadi kalau dengarkan dari awal sampai akhir videonya, anak bapak tidak akan bisa menjawab nanti tugasnya. Baik, pengertian najis dan hadas. Najis dan hadas. Najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran, dan menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan kata hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, suatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Kemarin kita sudah membahas toharoh ya, artinya apa? Bersuci atau suci ya. Dalam hukum Islam ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, yang ketiga najis mughallazah. Ya. Najis mukhaffafah itu apa? Najis yang ringan. Najis mutawassithah itu apa? Adalah najis pertengahan atau sedang. Yang terakhir tadi apa yang ketiga? Najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Adalah najis yang berat. Macam-macam hadas dan cara bersuci. Macam-macam hadas. Hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu, dan apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah yang pertama, karena keluar sesuatu dari 2 lubang, yaitu kubur dan dubur, karena hilang akalnya disebabkan mabuk, gila, atau sebab lainnya seperti tidur, persentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya. Terakhir, karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari mata. Itulah yang menyebabkan hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Apabila tidak ada air maka boleh diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar, yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar itu adalah karena bertemunya 2 kelamin laki-laki dengan perempuan, jima atau bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain. Karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya. Karena nifas, karena wiladah, karena meninggal dunia. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi anak bapak bisa nanti, kalau yang ada bukunya silakan dibuka buku fikihnya. Bagi yang belum dapat itu bisa mencari buku referensi yang lain untuk bisa menjawab soal pertanyaan yang ingin bapak sampaikan ini. Yang pertama, tuliskan pengertian najis dan hadas secara istilah. Yang kedua, tuliskan macam-macam najis lengkap dengan contohnya. Yang ketiga, tuliskan macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Barangkali cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga
kebersihan, jaga sholat 5 waktu supaya kita insya Allah sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.